Saya Reza Aldo Saputra, NPM 19754021. Saya dari Prodi Agribisnis Pangan dari Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan membahas manajemen agribisnis pangan dengan mengolah lahan 10 hektar. Lanjut, pengertian tanaman kacang panjang. Tanaman kacang panjang merupakan tanaman sama yang hidupnya menjalar, dan tanaman kacang panjang ini merupakan tanaman semusim. Alasan saya memilih komoditi tanaman kacang panjang adalah karena menurut saya kacang panjang adalah tanaman sayuran yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, tanaman kacang panjang juga sangatlah mudah untuk dibudidayakan. Salah satu jenis sayuran yang mudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia maupun dunia. Salah satunya kacang panjang. Masyarakat dunia menyebutnya dengan nama yard beans atau cow beans. Adapun yang menduga berasal dari kawasan benua Afrika, Plasma nutfa, kacang panjang Vigna sinensis ditemukan tumbuh liar di daerah Himalaya, India. Oleh karena itu, tanaman kacang panjang tipe merambat berasal dari daerah tropis dan Afrika, Abyssinia, Ethiopia. Metodologi penelitian yang saya gunakan adalah yang pertama, alat dan bahan. Kita menggunakan skop, garpu, tanah, sarung tangan, sangkul, semprotan, watering can atau pot, gunting tanaman, selang, sekater, sudip tangan, dan alat pemotong rambut. Menginventaris sumber daya yang dibutuhkan. Komoditas tanaman kacang panjang, luas lahannya 10 hektar. Ukuran bedeng 1 x 50 cm. Jarak antar baris 60 cm sama dengan 0,6 meter pangkat 2. Jarak tanam sama dengan 40 cm x 50 cm. Jadi totalnya 2000 cm pangkat 2 atau 0, meter kuadrat. Jumlah populasi tanaman per bedeng sama dengan luas lahan dibagi jarak tanam dikali tanaman per lubang. Jadi ada 10 dibagi 0,2 dikali 1 tanaman, yaitu menghasilkan per bedengnya yaitu 50 tanaman per baris. Jumlah baris dapat dicari dengan luas lahan P ditambah jarak dikali L ditambah jarak sama dengan 100.000 meter pangkat 2 dibagi 50 meter ditambah 0,6 meter dikali 10 ditambah 0,6 meter. Jadi hasilnya adalah 100.000 meter kuadrat per 536 meter pangkat 2. Jadi hasilnya 187 baris per hektar. Jumlah benih kacang panjang tanaman satu baris dikali jumlah baris sama dengan 50 tanaman per baris dikali 187 per baris per hektar. Jadi semua tanamannya adalah 9.350 tanaman per hektar. Jadi benih kacang panjang yang dibutuhkan adalah 1 hektar sama dengan 9.350. 1 kilo benih 1.500 benih. 1 kilo benih sama dengan 35.000. 6,5 kilogram benih dikali 1.500 sama dengan 9.750 yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu ada 9.350. 6,5 km dikali 35.000 sama dengan 227.500. Jadi kalau dia 10 hektar 227.500 dikali 10 sama dengan 2.275.000. Jumlah tenaga kerja ST sama dengan 5 menit. Waktu kerja 360 menit. Target output sama dengan 187. Ini dalam jumlah baris ya. Hitung tenaga kerja.
Tenaga kerja sama dengan ST dikali output per tenaga kerja. 5 dikali 187 dibagi 360 sama dengan 3 hektar. Jadi satu orang sama dengan 95.000. Jika dia 75 orang, dia 3 dikali 95.000 jadi 285.000 per hari. Kegiatan yang dilakukan: mengelola lahan 5 kali, menanam benih 5 kali, pemupukan 10 kali, pemeliharaan tanaman 10 kali, dan panen. Jumlahnya kegiatannya ada 31, jadi 285.000 dikali 31 kegiatan sama dengan 8.835.000. Jadi pengeluaran untuk tenaga kerja 8.835.000. Jumlah pupuk yang dibutuhkan: pupuk kandang 50 kg per hektar. Pupuk kandang 1 kilo sama dengan 8.000. Jadi harga pupuk per hektar sama dengan 400. Karena tanaman panjang melakukan 2 kali pemupukan, maka 400.000 dikali 2 sama dengan 800 dikali 10 sama dengan 8 juta. Inventarisnya di situ ada tenaga kerja 3 orang. Jadi per 10 hektarnya ada 8.835.000. Benih 9.350 benih, jadi harganya 2.275.000. Pupuknya 50 gram, yaitu 8 juta. Alat tanaman benih 1 jadi 2 juta. Sprayer punggung 5 dikali 500 jadi 2.500.000. Aritnya 5, 75.000. Herbisidanya 0,5 liter, 30.000, dan lain-lain 1 juta. Jadi jumlah keseluruhannya biayanya adalah 24.715.000. Menghitung biaya dan penerimaan usaha. Biaya usahanya 24.715.000. Penerima usaha 9.350 tanaman. Satu tanaman menghasilkan kacang panjang 2 ikat. 9.350 tanaman dikali 2. Jadi hasilnya adalah 18.700 per ikat. Harga kacang panjang per ikat sama dengan 4.000. Jadi menghitungnya adalah 18.700 dikali 4.000 sama dengan 74.800.000. Penerima hasilnya ya. Keuntungannya itu 74.800 dikurang 24.715.000 sama dengan 50.085.000. Itu keuntungannya. Lanjut. Jika dia lebih kecil, menghitung keuntungan RC ratio dan BC ratio. Dia jika lebih kecil sama dengan layak, jika 1 sama dengan impas, jika kurang sama dengan tidak layak. RC ratio adalah jumlah rasio yang dipakai guna melihat keuntungan yang diperoleh suatu usaha atau proyek. R per C sama dengan penerimaan dibagi total biaya. Jadi 74 juta per 24.715.000 itu kalau dibagi jadi hasilnya 3,02. Berarti RC-nya sama dengan 3,02 atau lebih dari 1. Maka jumlah usaha ini dapat dikatakan layak. BC rasionya adalah perbandingan antara tingkat keuntungan yang diperoleh dengan biaya total yang dikeluarkan dalam suatu usaha atau proyek. BC rasio sama dengan keuntungan dibagi total biaya. Jadi keuntungannya itu tadi kita hitung sebesar 50.085.000 dibagi total biayanya itu ada 24.715 sama dengan 2,02 persen ya, dalam bentuk persen. Berarti BC rasionya berkisar 2,02 atau lebih dari 1. Maka usaha ini dikatakan layak, pemirsa. Kesimpulannya adalah kacang panjang adalah tanaman sayuran yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, tanaman kacang panjang juga sangatlah mudah untuk dibudidayakan. Salah satu jenis sayuran yang sudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia maupun dunia, salah satunya kacang panjang. Lalu, dari hasil penetapan rencana agribisnis dan mengelola sistem produksi pada tanaman kacang panjang usaha
yang saya lakukan layak, karena mendapatkan keuntungan. Penerimaan hasil produksi lebih besar dibanding biaya produksinya. Hal ini dapat dikatakan dari keuntungan yang dicapai sebagai berikut. Keuntungan pendapatan sama dengan 45.440.000 sampai 11.740.000 sama dengan ini dikurang ya tadi ya. Jadi hasilnya 33.700.000. Melihat dari cara pembudidayaannya, tanaman kacang panjang tidak terlalu sulit dalam membudidayakannya. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembudidayaan tanaman kacang panjang sangat menguntungkan dan harus dibudidayakan secara besar-besaran. Karena tanaman kacang panjang dan pemanennya tidak hanya satu kali panen saja, bahkan bisa sampai 2 atau 3 kali panen. Selain itu, tanaman kacang panjang juga memiliki beberapa khasiat untuk manusia. Sampai di sini, saya mohon diberikan yang baik-baik karena tanaman kacang panjang ini bisa menguntungkan banyak ya. Mulai dari keuntungannya atau pengolahannya juga. Karena biayanya sangat minim bila diusahakan. Jika kalian ingin berhasil, kalian harus berusaha untuk menjaga dan merawat tanaman kacang panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.